Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya review kulkas KittyT ya. Ini teman-teman yang tanya kulkas KittyT. Nih, kebetulan ada barangnya. Ini struknya 51. Struknya naiknya 05. Totalnya 51. Atas bawah sama. Kesan pertama ya dengan kulkas KittyT ini yang saya suka nih, packingnya bagus. Kalau ente lihat bandingin dengan kulkas pabrikan custom merek-merek lain kan nggak kayak gini gitu packingnya. Struk 05, totalnya 51 KittyT. Ini sama ya, teflon. Tuh, teflon. Info tambahan ya teman-teman, untuk kulkas KittyT ini sama dengan merek lain gitu. Maksudnya pilihan struk cupnya ada beberapa tipe. Ada 05, ada 08, bahkan ada yang 1 mili kalau nggak salah untuk KittyT. Ini sama nggak sih dengan kulkas merek lain gitu? Sekilas kalau lihat dari fisiknya sama ya, mirip-mirip gitu. Hanya beda di laser ini paling nih. KittyT sama teflonnya dia warnanya hitam. Pastinya saya nggak tahu, cuma kalau lihat kasar seperti ini ya emang mirip-mirip kayak barang rebranding gitu. Cuman itu bukan ranah saya nentuin ini KittyT ini rebranding atau enggak. Cuman kalau lihat secara fisik ini kok mirip aja, hanya beda di warna dan di laser aja. Ya untuk kulkas ini ya teman-teman, di mesin air racking ini PNP apa enggak? Terserah ente, itu mah lu mau PNP mau langsung pasang silahkan. Mau dirubah enggak? Cuman kalau saya pribadi, kalau masang kulkas model kayak gini atau merek-merek yang lain gitu, biasanya ada sedikit perubahan. Perubahannya pertama di sini nih, di batang kanan. Ini batang kanannya sama ini dengan merek yang lain gitu, padat. Nih ini bearing khusus ngemal nih, khusus ngemal area crankcase dan area kulkas. Nah, dia lebih besar mikronya. Kalau di mikro dia lebih tinggi 0,15 mikro lah. Berhenti tuh di sini. Ini bearing bukan bearing normal ya, yang udah digedein, emang buat khusus ngemal. Kalau ini ketemu dengan kulkas asli air racking, ngeplos langsung masuk. Top. Nah, dia berhenti di sini nih. Artinya apa? Ketika kalau dalam keadaan begini, lu pasang kulkas, lu masukin crankcase kanannya, padat, deg gitu. Nggak segampang kayak masang kulkas asli. Kan kalau kulkas asli nih, ini kulkas asli air racking nih, yang padat kan di sini doang, ininya kan enteng. Jadi masang crankcase-nya gampang, mau ngebelah juga gampang. Nah kalau misalnya kulkas yang kanannya padat seperti ini, ente masangnya susah, masang crankcase kanannya agak dakduk gitu, karena di sininya padat. Termasuk ketika ngebelahnya juga sedikit agak susah. Nah itu mah kembali ke mekaniknya. Cuman kalau saya pribadi, ini dientengin lagi, jangan dibubut nih. Kalau misalnya ente mau ngikutin saya gitu ya, ini jangan dibubut, soalnya tipis, jadi cuma diamplas doang, cuman tetap naik ke mesin bubut. Ntar tukang bubut pakai mikro, dia diukur, samain aja dengan batang kulkas kanan, kan dia berhenti tuh. Karena ininya gede bro. Nah, ini asli, masukkan gampang. Nah untuk diameter ininya gimana? Untuk diameter ini mah insya Allah sama deh. Ini
lu harus tahu dulu ya diameter ini nih. Standarnya Air King tipis banget toleransi. Nih standarnya Air King nih. Ini RX sama RK katalog. Tapi Air King bisa pakai. Tuh, 56. Toleransinya ketat ya. 0,05 sampai 0,1. Diameternya 56. Toleransinya cuma segini tuh. 0,05 sampai 0,1. Tipis banget kalau Air King. Makanya banyak kejadian kalau misalnya pelirinya terlalu lebar gitu, ketika kencengin mulu primer, ngunci si kulkasnya nggak bisa main karena itu toleransinya lapas gitu. Tuh, udah susah ya. Saya amat nih. Nah, nih kelihatan nggak tuh jarumnya tuh? 50, 54 berhenti di 0 ya. 55 tambah ini nih. Nih. Tambah ini 05 nih. Ini 05, ini 05, pas 56 jadinya. Jadi bisa dipastiin ini di crankcase Air King kanan kirinya masuk. Karena ini diameternya pas 56. Nah, sekarang untuk gapnya ya teman-teman, untuk gap crankcase-nya. Kalau GTT nih teman-teman bisa lihat sendiri aja nih. Nih kita pakai ini, pakai bearing. Ini bearingnya khusus ngemal nih. Ini bukan bearing bener. Ini kalau profesi ente sama kayak saya ya, sering custom mesin, lu wajib punya bearing kayak gini buat ngemal ini crankcase sama kulkas. Soalnya kalau misalnya ngemalnya pakai bearing normal, buka tutup ini si crankcase jebol ini ya. Nanti malan dapet ini longgar. Makanya kalau misalnya ente profesi sama kayak aneh gitu, usahain punya bearing khusus ngemal kayak gini yang ngeplos tuh enteng tuh, bukan bearing asli. Kalau bearing normal ya mana bisa masuk, nggak bisa masuk. Lihat aja. Ini bearing khusus ngemal ya. Dalam keadaan real nggak begini, nggak enteng gini masuknya. Ini lihat gapnya. Ini 03 anda ini, 03 sampai 04 dah ini. Ini saya kasih 035 nih. Tuh 035. Tuh 035 juga Kak. Di sini udah berat. Standarnya lagi gapnya 08. Nah, kalau ini gimana? Ini terserah kembali ke teman-teman. Emang kalau makin deket celahnya antara kulkas dan crankcase, berarti kan ruangnya makin sempit. Kompresi bawahnya emang motor makin padat. Cuman kalau lu makainya untuk harian, lu harus pertimbangin. Karena harian beda ya dengan race. Kalau race kan mesin sering dibelah, sering dibersihin gitu. Hanya kalau misalnya motor-motor harian kan biasanya suka pada hitam gitu ya. Kadang apalagi kalau misalnya motornya open filter gitu. Kalau gapnya terlalu sempit, gapnya terlalu mepet, anggap aja ada kotoran apa masuk, bisa kena nih si crankcase-nya. Jadi saran saya kalau misalnya ente pakai kulkas model gini, gedein aja sedikit. Ini kan 035, standar kan Air King 08. Lu bikin aja 05 gapnya. Jadi besarin sekitar 0,1, jangan banyak-banyak. Soalnya nanti kalau terlalu banyak gapnya, kalau misalnya ini gap nih, ini kan gapnya 035, 04 ya, anggapnya 04 lah, biar gampang gitu, 04. Terus lu ngikut ke standar, pengen dibikin gap 08, berarti lu bubut, lu gedein crankcase-nya 02, kanan kiri, kena 04, sama emang gapnya. Cuman kalau pas nanti dibalikin ke kulkas standar terlalu longgar, jadi saran saya jangan banyak-banyak. Hajar aja 01 rata kan, kalau dihitung diameter kan kenanya 02, jadi sekitar 0,5. Jadi nanti kalau ketika lu balik ke kulkas standar,
nggak terlalu banyak PR di area crankcase-nya. Soalnya kalau misalnya terlalu renggang crankcase-nya ya mau harus ngelem crankcase-nya. Ya segini ya teman-teman untuk review kulkas CTT ini, nggak usah panjang lebar, nggak beda jauh ini untuk cara pemasangan dengan merek-merek sebelah, merek-merek lain. Ini setang asli ini bukan asli. bukan asli. Nah ini mah tentang gap ini nggak masalah, ini kalau gap segini mah nggak apa-apa gitu. Jadi lu mau langsung pasang juga keadaan gini nggak apa. Kalau gap ini nih, gap clearin ini nih, sebenarnya kalau racking gap clearinnya tinggi. Kalau yang kita lihat. Gapnya tuh, rispannya 08 sampai 2 mili, 08 sampai 2 mili, tapi bukan di sini ya, bukan di sini nih, di atas nih di sini nih, ini kan main tuh di ujung. 08 mah ada ini, ukurnya ya harus dial, harus begini bro, harus berdiri di dial, nggak usah, udah aman begini mah. Cuman kalau sepan begini ini ke mesin mah sebenarnya nggak akan berisik bro. Ke mesin mah nggak akan bikin motor Anda jadi berisik. Cuman kalau matiinnya doang, kalau misalnya terlalu longgar ya, misalnya terlalu jauh gitu sepannya. Kalau bisa mesin hidup dimatiin tuh suka ada suara klak gitu doang. Tapi bukan kabel kalau mesinnya hidup nggak tak kayak sang secara kenang, nggak masalah sebenarnya kalau ini mah. Jadi ente nggak usah parno kayak gitu doang. Jadi kalau untuk pemasangan simple sama dengan merek-merek lain gitu. Nah, batang kanan terserah lu mau langsung pasang silakan, mau tiru saya, bukan tiru saya sebenarnya sih, niru pabrikan yang orinya nih dientengin ya silakan gitu. Oke segitu ya teman-teman ya, terima kasih atas waktunya.